semuanya, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Fenan, ada Divya sama Daniel Tobing. Jadi di FJD kita yang kedua ini akan meneruskan dari pembahasan kita yang sebelumnya. Jadi sebelumnya kita menanggapi tentang perkembangan teknologi dan persiapan kita untuk menghadapi teknologi di 2050. Tapi sekarang di FJD kali ini agak beda karena kita membahas terobosan-terobosan yang mungkin bisa dipakai di 2050. Kali ini kita akan membawa tentang pembangkit listrik tenaga surya. Jadi kebutuhan manusia kan sekarang semuanya tergantung sama listrik ya. Apa-apa pakai listrik, semua menggunakan listrik, dan tidak menutup kemungkinan adanya krisis listrik. Karena pusat listrik sekarang itu kan cuma dari PLN. Nah, cara mengatasinya kita bisa pakai tenaga surya, yang mana tenaga surya ini tuh murah, gratis buat kita semua. Jadi bisa dimanfaatkan nih. Jadi cara kerjanya, pembangkit listrik ini memanfaatkan tenaga matahari untuk menghasilkan energi listrik. Komponen utama dari PLTS ini atau pembangkit listrik tenaga surya ini adalah panel surya fotovoltaik yang dapat mengkonveksi energi matahari menjadi energi listrik sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan listrik sehari-hari. Nah, tidak usah khawatir karena listrik yang dihasilkan ini kan nyimpen dari tenaga matahari, disimpan dalam baterai, dan itu menjadi arus DC atau arus searah. Karena kebutuhan kita manusia ini kan pakainya energi listrik AC dari PLN tuh atau arus bolak-balik. Nah, di PLTS ini ada yang namanya inverter atau di-convert lagi nih istilahnya mah. Jadi dari arus DC diubah lagi ke AC. Nah, di situ listriknya bisa kita pakai. Jadi tenaga surya ini nanti disimpan di dalam baterai, baru di-convert jadi arus AC, bisa kita pakai untuk sehari-hari. Terus ada prinsip kerjanya juga nih. Jadi pembangkit listrik tenaga surya ini dapat menjadi solusi terbaik bagi kita yang ingin lebih hemat dan juga ingin hemat energi dan juga hemat biaya kan tentunya. Tuh. Tenaga surya ini kan memanfaatkan alam kan. Jadi ada prinsip kerja PLTS ini. Di Indonesia penggunaan listrik konvensional kan sudah banyak ya, mulai beralih dan menggunakan PLTS ini. Jumlahnya juga semakin bertambah dari waktu ke waktu. Pembangkit listrik tenaga surya menggunakan dua metode. Yang pertama, fotovoltaik, dan yang kedua adalah dengan memusatkan energi surya. Yang pertama, prinsip kerja PLTS dengan fotovoltaik itu apa sih? Jadi, fotovoltaik ini adalah mengubah energi cahaya menjadi listrik secara langsung dengan menggunakan efek bernama fotolistrik. Prinsip yang kedua adalah dengan pemusatan energi surya. Prinsip kerja ini menggunakan lensa maupun cermin yang sudah dikombinasikan dengan sistem pelacak. Tujuannya agar dapat berfokus ke energi matahari di satu titik sehingga menggerakkan mesin panas atau kalornya. Perbedaan antara fotovoltaik dengan pemusatan energi surya terletak pada cara kerja keduanya. Gitu. Lalu selanjutnya ada potensi dan perkembangan PLTS di Indonesia itu seperti apa sih? Ini akan dijelasin nih sama Kang Daniel. Gimana Kang? Oke, Teh Divya, sekarang saya bakal ngejelasin potensi dan perkembangan PLTS di Indonesia. PLTS di Indonesia kedepannya dipercaya memiliki potensi yang besar. Ya benar sih, punya potensi yang besar itu kan, apalagi Indonesia cuma daya listriknya cuma dari PLN gitu. Ini kita bisa independen gitu. Membangkit listrik di rumah sendiri hanya dengan kekuatan sinar matahari. Sinar matahari, benar. Semakin banyak masyarakat yang ingin menggabungkan energi listrik konvensional seperti PLL dengan energi alternatif tenaga surya ini, selain diminati skala perumahan, kedepannya PLTS ini akan banyak diminati oleh skala industri atau pabrik. Nah, benar juga sih. Benar. Pabrik-pabrik juga kan konsumsi listriknya gede. Konsumsi listriknya gede tentu. Benar. Apalagi pabrik tuh jalan terus on setiap hari. Jalan terus, benar. Diprediksi di masa depan biaya listrik akan terus meningkat tuh, sehingga tagihan biaya terus membengkak untuk penghematan biaya energi. PLTS ini akan menjadi solusi lah, banyak
aplikasikan untuk kebutuhan industri ataupun pabrik gitu. Penggunaannya pun dibilang bisa fleksibel, alternatif untuk gedung konvensional seperti gedung perkantoran, pusat pembelanjaan, hotel, rumah sakit dan lain-lain gitulah. Juga telah terbukti hemat lah, efektif dan efisien. Gitu. Masih banyak desa-desa Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik secara merata, meskipun angka rasio elektrifikasi pedesaan mencapai 99,48% atau meningkat signifikan 84% dari tahun 2019 per Agustus 2020. Masih terdapat 433 desa di Indonesia yang belum teraliri listrik. Tuh, apalagi untuk desa-desa ya Benar. menjadi solusi juga tuh. Kan desa-desa sulit ya untuk dapat listrik nih. Benar. Berapa persentasenya mencapai 99,48%, meningkat signifikan 84% dari tahun 2019 per Agustus 2020. Untuk penggunaan energi baru dan terbarukan, pemerintah telah memulai menggunakan energi alternatif sinar matahari untuk kebutuhan fasilitas publik. Contohnya menggunakan energi surya untuk penerangan outdoor sehingga anggaran bisa lebih hemat. Indonesia merupakan negara tropis sehingga di masa depan energi alternatif sinar matahari ini akan memanfaatkan secara maksimal dalam berbagai sektor. Gitu. Ya benar. Ya terlebih sih yang sangat amat mendukung tuh karena Indonesia dalam kawasan ini ya termasuk negara tropis. Panasnya ya. kan bukan main gitu. Benar. Jadi pemanfaatannya tuh sangat amat berguna. Pemanfaatan pasnya bisa dihasilkan jadi listrik. Nah, terus ada pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya. Yang pertama ini mampu menghasilkan energi listrik, jelas. Jadi, manfaat untuk membantu kehidupan manusia tuh matahari itu sangat bisa membantu, apalagi untuk energi listrik bisa untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, menyalakan elektronik dan sebagainya. 2. Terus manfaat selanjutnya itu PLTS sangat ramah lingkungan. Jelas lah, PLTS juga ramah lingkungan sehingga ekosistem di bumi kita ini bisa lebih terjaga ya kan. Dengan menggunakan energi listrik yang dihasilkan dari energi alternatif sinar matahari, bumi akan terhindar dari polusi udara. Gitu. Sumber energinya itu kan berupa cahaya matahari, jadi nggak akan pernah habis dong. Betul. Beda sama listrik dari PLN, itu pasti akan membutuhkan bahan bakar kan, batu bara. menyebabkan polusi udara gitu. Nah, yang ketiga ini PLTS dapat mengurangi biaya penggunaan listrik harian. Jelas ya, yang tadi yang saya bahas itu kayak industri Kita itu jadi lebih hemat. Lebih hemat, benar. Gak terlalu bengkak untuk bayaran. Gampang banget itu dirasakan. Betul. Energi surya kan cuma dapat dari matahari doang lah, tagihan listriknya juga nggak ada gitu kan. Cuma kita kan udah punya panelnya, gitu. Tinggal beli panelnya, listrik udah jalan gitu. Betul. Terus listriknya juga dapat dimonitoring karena kan listriknya di rumah kita, sumbernya di rumah kita yang pakai, jadi ya self service lah istilahnya. Kita tahu sendiri jalannya gimana, sendiri kita tahu. Jadi intinya PLTS ini pasti akan berguna di 2050 ya. Tidak menutup kemungkinan banget soalnya bumi makin hari makin panas, jadi pasti sangat amat bisa dipakai. Selain untuk tagihan listriknya berkurang, menciptakan lingkungan energinya juga jadi lebih bersih, energi baru menjadi solusi terbaik untuk menghadapi ancaman krisis listrik yang terjadi di masa depan, sekaligus mengurangi efek pemanasan global yang semakin terasa saat ini. Jadi mungkin kurang lebih begitu ya untuk tentang PLTS. Semoga PLTS ini bisa banyak diterapkan ya di Indonesia, banyak pemakainya. Kalian juga tertarik kan untuk pasang PLTS? Tertarik banget sih, apalagi kan mahal sekarang tuh. Beli juga jauh di Alfamart. Benar. Jadi sekarang kalau misalnya beli tenaga surya kan tinggal nungguin matahari doang. Benar. Tapi di tiap hari panas, jadi kami sangat amat mendukung. Kalau penggunaan di gedung-gedung perusahaan tuh ya, atau di rumah kita sendiri itu, contoh penggunaannya kita bisa pakai
yang transparan gitu kan teman-teman, Iya. kayak kita lebih pakai kaca di rumah gitu kan. Jadi kalau siang kita nggak perlu banyak pakai energi dari lampu kan. Ya. Kita bisa manfaatin cahaya matahari yang masuk ke rumah kita gitu. Betul. Tapi Kan by the lebih way, menghemat. itu sama kan penggunaannya, pernah nggak lihat power bank yang ada panelnya itu? Iya, Sama kan kayak gitu. kayak gitu, Nah kayak itu gitu, kayak Iya. gitu. Cuman bedanya Apalagi itu bisa untuk skala besar. ya. Enak sih Iya. itu, nggak usah ribet-ribet, tinggal tunggu aja dijemur gitu kan. Kayak batu baterai waktu dulu saya main Tamiya, dijemur batu baterai tuh. Set. Lumayan sih, nggak lama-lama amat lah ya segitu mah. Iya, betul. Jadi yang kurang penting lebih hemat biaya gitu kan. hemat Hemat biaya biaya, ya betul. hemat biaya dan ramah lingkungan. Itu yang sangat amat penting untuk menghadapi 2050 biar bumi ini tetap terjaga. Betul. Betul banget. Betul. Jadi kurang lebih sekian dari terobosan kami ya. Penjelasan kami tentang terobosan PLTS di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan lagi bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Oke. Salam Surya. Salam Surya. Salam Sampai Surya. ketemu lagi di jadi kita selanjutnya. See you. Kak.